Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Khairun Nisa dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelompok 40 Kukerta Daring, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baik teman-teman, seperti yang tertera dalam judul video yang berjudul Yuk Bercakap Bahasa Inggris, dalam video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tips bagaimana berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dapat berbicara dalam bahasa Inggris adalah hal yang sangat diinginkan oleh kebanyakan orang pada saat ini, terutama untuk teman-teman yang memiliki mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris di sekolah maupun di kampusnya. Namun, biasanya kita hanya tahu sedikit kata dalam bahasa Inggris serta tidak mengerti pula bagaimana cara pengucapannya. Lalu, bagaimana agar kita dapat lancar berbahasa Inggris? Mungkin beberapa tips yang akan saya berikan pada teman-teman ini bisa membantu agar teman-teman bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Jadi, disimak baik-baik ya teman-teman. Untuk tips yang pertama yaitu jangan terlalu banyak mempelajari grammar. Mungkin ini terdengar aneh ya untuk teman-teman, bahkan untuk kebanyakan orang. Akan tetapi, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Memang, jika kita ingin lulus ujian bahasa Inggris, kita harus mempelajari grammar. Namun, jika kita ingin fasih dalam bahasa Inggris, maka kita harus mencoba belajar bahasa Inggris tanpa mempelajari grammarnya. Mempelajari grammar hanya akan memperlambat kita dan membuat kita menjadi bingung. Kita akan berpikir tentang aturan bagaimana untuk menulis suatu kalimat, bukan bagaimana mengucapkan kalimat tersebut secara natural seperti native speaker. Ingatlah teman-teman, kebanyakan native speaker hanya memahami sedikit tentang grammar, namun mereka fasih dalam berbicara bahasa Inggris, membaca, mendengarkan, dan berkomunikasi secara efektif. Contohnya adalah ketika dalam situasi kalian sedang mengobrol dengan teman kalian, tetapi tiba-tiba teman kalian begitu tertarik dengan salah satu barang yang sedang kalian pakai saat itu, sehingga dia bertanya pada kalian, di mana kalian mendapatkan barang itu? Dengan mengatakan kalimat, "Where do you get this one?" Di mana kamu mendapatkan ini? Lalu kalian menjawab, "Saya membeli ini di toko X kemarin." I buy this thing at X shop yesterday. Secara grammar, kata ataupun kalimat yang sedang kalian ucapkan itu salah. I buy this thing at X shop yesterday. Kenapa salah? Karena yesterday merupakan waktu yang sudah lampau. Sementara buy adalah verb 1 yang harusnya digunakan untuk kalimat simple present tense. Tapi kalimat yang kalian ucapkan adalah kalimat past tense yang merupakan masa lampau. Seharusnya kalian menggunakan verb 2 yaitu bought. Verb 2 dari buy adalah bought. Jadi, secara grammar kalimat ini salah. Akan tetapi, jika kalian mengucapkannya dan teman kalian memahami maksud kalian, maka ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Tips yang kedua yaitu belajar frasa. Banyak siswa maupun mahasiswa belajar vocabulary atau kosakata dan mencoba memakai banyak kata untuk membuat kalimat yang terasa benar. Hal ini merupakan hal yang mengagumkan bila kita mengetahui banyak kata dalam bahasa Inggris. Namun, hal ini juga bisa mempengaruhi keterampilan berbicara kita. Alasannya adalah karena kita tidak belajar tentang frasa. Kita perlu mempelajari vocabulary dan juga frasa secara bersamaan. Jika kita tahu 1000 kata, belum tentu kita bisa mengatakan satu kalimat yang benar. Namun, jika kita mengetahui satu frasa, kita bisa membuat ratusan kalimat dengan benar. Semakin banyak frasa yang kita tahu, kita pun akan semakin mudah untuk berbicara dalam bahasa Inggris seperti native speaker. Contohnya adalah frasa take a walk. Take a walk berarti jalan-jalan. Namun, jika kita artikan secara kata per kata, take berarti
ambil atau mengambil. Artikel a berarti sebuah dan walk berarti jalan. Jika kita gabungkan akan menjadi ambil sebuah jalan atau mengambil sebuah jalan. Tentu ini bukanlah arti yang sebenarnya ya teman-teman. Take a walk berarti jalan-jalan. Nah, jika kita sudah mengetahui frasa ini dan kita mengucapkannya ketika mengobrol dengan teman ataupun kerabat kita, tentu kita akan terdengar lebih keren bukan? Atau frasa have a look. Have a look berarti melihat-lihat. Namun jika diartikan secara kata per kata, have berarti memiliki. Sementara artikel a berarti sebuah dan look berarti lihat atau melihat. Dan jika kita gabungkan akan menjadi mempunyai sebuah melihat. Tentu ini bukanlah arti yang sebenarnya lagi teman-teman. Arti dari have a look adalah melihat-lihat. Nah, terdengar bagus bukan? Tips yang ketiga adalah praktikkan kata atau kalimat yang kita dengar. Membaca dan mendengarkan saja tidak cukup dalam belajar bahasa Inggris tanpa praktek berbicara, karena membaca, mendengarkan, dan berbicara adalah aspek yang sangat penting dari setiap bahasa, begitupun dengan bahasa Inggris. Teman-teman, jangan berhenti untuk mendengarkan ya, namun jangan hanya mendengarkan saja, ucapkan dengan keras materi yang sedang kita dengarkan, dan selalu ucapkan apa yang kita dengar. Dengan begitu, kita akan dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Contohnya, kita bisa mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris atau mendengarkan percakapan di YouTube dari native speaker. Atau kita juga bisa menonton film-film berbahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris, supaya kita bisa memahaminya lebih baik. Misalnya, ketika kita mendengarkan salah satu lagu bahasa Inggris yang berjudul Let It Go. Dalam salah satu penggalan liriknya, ada yang mengatakan, I don't care what they're going to say. Nah, ketika kita mendengarkan lirik ini, kita bisa sambil terus mengucapkannya agar cara pengucapan kita menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk mencari tahu apa arti dari lirik ini ya teman-teman, supaya kalian bisa memahaminya juga dan praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tips yang keempat yaitu tenggelamkan diri kita. Maksud dari tips ini adalah kita harus mau mengelilingi diri kita dengan bahasa Inggris. Loh, mengapa demikian? Karena di negara kita sendiri, kita mendengar dan berbicara bahasa kita secara terus-menerus. Itu sebabnya kita lancar berbahasa Indonesia, bahasa kita bukan? Dan ini pun berlaku untuk bahasa Inggris. Jadi, kita tidak perlu pergi kemana-mana untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kita hanya perlu mengelilingi diri kita dengan bahasa Inggris. Kita dapat melakukan ini dengan membuat peraturan kepada teman-teman ataupun kerabat kita. Misalnya, kita hanya ingin chatting dengan mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Atau, jika mau menelpon saya, berbicara dengan bahasa Inggris ya. Nah, dengan melakukan ini, kita akan bisa belajar beberapa kali lebih cepat. Dan kita pun akan memiliki kemajuan yang lebih pesat. Nah, itu dia teman-teman. Tips untuk belajar bicara bahasa Inggris dengan lancar. Perlu diingat bahwa semua hal di dunia ini tidak ada yang instan. Itu membutuhkan proses yang tentu tidak akan mudah. Dan ini pun berlaku untuk mempelajari bahasa Inggris. Kita perlu proses yang banyak serta kemauan yang keras jika kita ingin bisa lancar berbicara bahasa Inggris. Dan salah satu prosesnya adalah dengan banyak berlatih berbicara bahasa Inggris setiap hari. Semoga tips-tips yang tadi saya bagikan bermanfaat ya untuk teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.